Cek cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Oke. Baik, kalau teman-teman sekalian bisa mendengarkan suara saya kira bisa kita mulai ya kelasnya ya. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan selamat datang di kelas IPS pada hari ini tanggal 16 Juni tahun 2017, hari Jumat ya. Kita alhamdulillah diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kembali bertemu. Pada malam hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-6 ya. Jadi mohon maaf sekali minggu kemarin saya tidak bisa hadir, padahal saya sudah membuatkan kelas ya untuk kalian semua ya, karena karena kemarin saya harus memimpin sebuah rapat, ada mahasiswa yang KKN di masjid dekat rumah saya, dan kebetulan takmir masjidnya tidak bisa untuk memimpin rapat. Akhirnya saya yang ditunjuk untuk memimpin rapat, sehingga ya saya mohon maaf sekali tidak bisa hadir untuk mengajar kelas kalian di kesempatan minggu lalu. Dan saya janji sebenarnya kemarin sebagai penggantinya untuk materi kehidupan masa praaksara ya, manusia masa praaksara di Indonesia itu akan saya rekamkan secara offline, tetapi saya cari-cari waktunya kok saya tidak bisa menemukan waktu yang pas untuk merekamkan. Jadi mohon maaf sampai sekarang belum bisa saya rekamkan. Untuk itu insya Allah akan saya rekamkan besok ya, hari Sabtu. Besok insya Allah saya luang, jadi mulai agak sedikit berkurang kerjaannya, jadi nanti saya akan sempatkan untuk merekamkan barang 60 atau 70 menit gitu ya, untuk mengganti kekosongan minggu lalu ya. Jadi biar teman-teman sekalian bisa belajar mandiri melihat video rekaman saya rasa itu sama saja ya dengan pertemuan online seperti malam hari ini. Hanya saja bedanya tidak bisa berinteraksi secara langsung. Jadi saya mohon maaf sekali ya. Dan malam hari ini pun juga saya minta maaf karena tadi saya sholat tarawihnya tidak di masjid dekat rumah. Jadi saya sholat tarawihnya di Masjid Agung, Masjid Gede Yogyakarta ya, Masjid Kauman dekat alun-alun itu. Ya lumayan agak memakan waktu ya, karena perjalanan sekiranya 10-15 menit. Dan kalau di Masjid Agung itu agak lama sholatnya ya, karena ada imam dan penceramah favorit saya pada malam hari ini, jadi saya kesana gitu untuk sholat tarawih. Dan alhasil saya pulang terlambat, padahal tadi sebenarnya sampai rumah itu pas setengah 9 ya, atau setengah 10 kalau di waktu Taiwan. Tetapi ternyata ketika saya buka komputernya hang ya. Gak lama sekali ya, mungkin memakan waktu 5-7 menit tadi untuk booting up, buka komputer sampai starting up sampai ready untuk dipakai, itu kira-kira 7 menitan lah, agak lama ya. Jadi kurang lebih telat setengah jam ya, jadi mohon maaf ya. Tapi nggak masalah teman-teman sekalian, materi yang akan kita bahas pada malam hari tidak terlalu banyak. Saya meneruskan materi yang kemarin. Sebenarnya ini adalah terusan dari
Loh, malah mati. Ya, sebenarnya ini adalah terusan dari materi yang kemarin, tetapi tidak masalah, tidak ada apa namanya, tidak ada hubungannya atau tidak ada eh, kontinuitasnya, artinya tidak saling menghubungkan antara materi kemarin dengan yang sekarang. Jadi ketika saya putus atau materi yang kemarin belum saya sampaikan, saya kira untuk menjelaskan materi ini pun bisa nyambung. Baik, sampai di sini dari semua siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, semuanya bisa mendengarkan suara saya dengan jelas dan melihat papan tulis atau layar monitor dengan jelas atau tidak? Ya, sebelum saya melanjutkan ya, takutnya nanti saya sudah ngomong panjang lebar, sudah menjelaskan, dari kalian tidak ada yang tidak bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ataupun melihat layar monitor dengan jelas. Oke, ya sengaja pada malam hari ini saya sharingkan layar monitor saya karena memang buku yang dibagikan oleh pihak akademik dari akademik itu tidak bisa di-copy, sehingga saya tidak bisa membuatkan dalam bentuk PowerPoint atau ringkasannya. Dan di sini ada tulisan secure ya. Secure itu artinya di protect, dilindungi, tidak bisa dibajak atau tidak bisa di-copy. Sehingga ini pun hanya bisa dibaca, kemudian di print, kalau di copy gitu ya, di copy paste dan diletakkan di PowerPoint atau di Microsoft Office Word itu tidak bisa, sehingga saya terpaksa untuk sharingkan seperti ini kemudian saya jelaskan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, untuk menyingkat waktu supaya nanti tidak terlalu malam selesainya, mari kita terlebih dahulu buka kelas kita malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa sebelum memulai pelajaran IPS. Berdoa, saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan doa tadi, perjalanan proses belajar mengajar kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan tertib atau bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ya, seperti yang tadi sudah saya sharekan di grup Facebook bahwa pada malam hari ini saya akan mencoba mengambil sebuah tema atau topik yang akan saya bahas, yaitu tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Jadi dalam hal ini ada dua clue atau dua topik yang sebenarnya akan saya bahas, yaitu ruang dan waktu. Konektivitas itu adalah keterhubungan gitu ya. Ada nggak sih hubungan antara ruang dan waktu? Bagaimana konektivitasnya? Bagaimana proses hubungannya itu ya? Nah, untuk mengetahui apakah ruang dan waktu itu saling berhubungan atau saling berkaitan antara satu dengan lain, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu ruang dan apa itu waktu. Ya, di sini sudah disebutkan bahwa yang pertama yang akan dibahas adalah aspek ruang dulu ya. Jadi yang berhubungan dengan ruang. Mungkin ruang ini tidak terlalu asing buat kalian. Kalian pasti sering mengucapkan kata ruang atau kalian mungkin sudah paham ruang itu apa. Nah, ini hanya sekedar mengulang atau sekedar menambah wawasan kalian tentang apa itu sebenarnya ruang. Ya, menurut Suma Atmaja, beliau menuliskan sebuah definisi atau sebuah pengertian dari ruang yang ditulis pada tahun 1981. Wah, ini saya belum lahir ini ya. Nah, ruang menurut Suma Atmaja ini adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Itu namanya ruang ya. Jadi yang namanya ruang menurut Suma Atmaja itu adalah adanya tempat-tempat yang ada di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ya, coba kita bayangkan. Sebentar, ini ada janjian. Ya,
Coba kita bayangkan kita berada dalam sebuah ruang, misalnya ruang kelas ya. Walaupun malam hari ini kita tidak belajar pada sebuah ruang kelas pada kenyataannya gitu ya, tapi kita belajar di rumah sendiri-sendiri. Tapi bayangkan ada sebuah sekolahan gitu ya, sekolahan SMP misalnya. Di situ di SMP itu ada 3 kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Nah, berhubung kalian ini sekarang ada di kelas 7, berarti ada di kelas 1 gitu ya. Nah, bayangkan jika kalian atau kita itu berada di sebuah ruang, misalnya kelas ruang 7 ya. Ruang kelas 7 misalnya. Nah, ruang kelas tersebut tidak hanya lantai kan, jadi tetapi juga ada udaranya, ada langit-langit atau plafon dan lain sebagainya, ada jendela, ada pintu ya. Kemudian ada kursi, ada meja ya, ada tembok gitu ya. Demikian halnya dengan ruang permukaan bumi yang tidak hanya sebatas tanah yang kita injak, tetapi ada macam-macam yang ada di dalam permukaan bumi tersebut. Seperti apa? Ada udara, ada air, ada batuan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu secara luas itu kan sangat luas ya. Secara ukuran itu kan berarti kalau begitu luas dong Pak. Kalau tidak hanya tanah saja yang dimaksud ruang yang ada di permukaan bumi itu, ada udara, ada batuan, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Berarti kan dari segi ukuran luas banget ya. Nah, adakah batas dari sebuah ruang tersebut ya? Nah, di sini dikatakan bahwa ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer yang paling bawah yang mempengaruhi permukaan bumi itu juga termasuk ruang. Nah, ternyata ada definisi lain bahwa ruang itu tidak hanya permukaan bumi, tetapi segala sesuatu yang bersentuhan dengan permukaan bumi itu masih termasuk dalam kategori ruang, seperti atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Mungkin kemarin di materi IPA ya, di pelajaran IPA sudah dijelaskan atau dulu pernah belajar tentang atmosfer itu apa. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Ya, salah satunya adalah udara yang bisa kita hirup sekarang. Jadi lapisan atmosfer itu macam-macam ya, ada banyak, dari yang terbawah sampai teratas, yang ke langit ke atas gitu ya, yang masih ada udaranya gitu. Itu namanya atmosfer. Nah, yang termasuk ruang itu yang masih bersentuhan dengan permukaan bumi, atmosfer terbawah itu masih mencakup ruang. Nah, selain atmosfer atau udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, ruang juga mencakup perairan-perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau, yaitu juga termasuk ruang. Nah, di bawah ini di bawah permukaan bumi ya, seperti air tanah sampai ke kedalaman tertentu itu juga termasuk ruang perairan ya. Nah, ruang itu juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan-lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Kemudian yang namanya ruang itu ya, selain tadi perairan, ada sungai, danau, laut, kemudian air tanah. Lapisan-lapisan tanah seperti lapisan-lapisan batuan juga ya, sampai ke dalam begitu ya, dengan kedalaman tertentu itu juga termasuk ruang. Ya. Kemudian berbagai organisme atau makhluk hidup itu juga merupakan bagian daripada ruang, karena makhluk hidup, organisme yang hidup di atas permukaan bumi gitu ya, atau yang hidup di dalam bumi gitu ya, itu masih bergantung atau saling berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Makanya dari itu organisme atau makhluk hidup itu juga merupakan bagian dari ruang.
Cek ini Mbak Hermi tidak bisa dengar suara saya. Kalau yang lain gimana? Bisa ya? Sebentar saya cek. Ada yang salah kah? Ini fine, tempat saya nggak bermasalah kok. Mungkin Mbak Harmiati sinyalnya perlu di ini lagi ya, dicek lagi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oh, sudah ya. Ya. Nah, dengan demikian tadi kita sudah mengetahui ya bahwa perairan, kemudian lapisan-lapisan tanah, batuan, lapisan udara, kemudian berbagai macam organisme, makhluk hidup merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang itu dapat diartikan sebagai tempat atau unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Jadi ruang itu tidak hanya sebuah lokasi tempat kita tinggal gitu ya, tetapi segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi itu termasuk unsur-unsur ruang. Oke. Ya. Setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Artinya setiap ruang yang ada di permukaan bumi itu tidak sama atau memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan antara satu dengan yang lainnya, ya. Tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang persis sama dengan tempat yang lainnya. Tadi sudah saya katakan bahwa setiap ruang yang ada di permukaan bumi ini tidak ada yang sama persis antara tempat satu dengan yang lainnya. Coba kalau kalian perhatikan di sekeliling kalian ya, coba kalian bandingkan dengan tempat yang lainnya seperti bentuk-bentuk yang ada di lingkungan kalian seperti bentuk-bentuk tanah, air, batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, semua ataupun keadaan manusia ya, masyarakatnya pasti memiliki perbedaan. Orang kembar sekalipun ya, pasti dia ada perbedaan, tidak ada yang sama persis gitu ya. Nah, itulah kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia atau menciptakan sesuatu hal itu tidak sama. Pasti ada ciri pembedanya. Gitu ya. Tanah misalnya tidak bentuk-bentuknya, kemudian air, batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, mereka itu semua pasti berbeda keadaan fisiknya. Kemudian perbedaan karakteristik ruang itu biasanya diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Jadi, setiap ruang tadi ya yang memiliki perbedaan antara satu sama lainnya itu diikuti juga perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Artinya, setiap karakteristik itu memiliki fungsi atau manfaat masing-masing. Dan manfaat setiap fungsi atau manfaat yang dihasilkan oleh ruang itu tadi tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Jadi antara karakteristik ruang satu dengan karakteristik ruang yang lainnya itu pasti saling melengkapi. Jadi tidak bisa satu ruang itu bisa menghasilkan atau memenuhi seluruh kebutuhan hidup, itu nggak bisa. Jadi saling ketergantungan atau saling memenuhi, saling melengkapi gitu ya. Nah, setiap ruang atau tempat itu memerlukan sumber daya dari tempat atau ruang lainnya. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi, setiap ruang atau tempat itu perlu sumber daya. Dan sumber daya itu tidak serta-merta ada di tempat itu semua. Kadang-kadang ada di tempat lain, ada di tempat lain, dan saling melengkapi begitu loh. Dari sini terjadilah keterhubungan atau konektivitas antara satu ruang dengan ruang lainnya, karena yang ya saling membutuhkan tadi. Misalnya ruang A membutuhkan air bersih misalnya, kemudian ruang B memiliki jumlah air bersih yang melimpah. Nah, tidak bisa nih ruang A menggunakan air tersebut untuk kehidupan, misalnya makan,
minum, misalnya untuk mencuci, misalnya ini untuk mandi. Kemudian ruang B itu memiliki ketersediaan air bersih yang sangat melimpah. Jadi otomatis ruang A akan membutuhkan ruang B. Nah, dari situlah terjadi hubungan atau konektivitas antara ruang satu dengan ruang lainnya. Manusia pun juga begitu ya. Manusia yang tinggal di suatu ruang itu kemudian saling mengenal, saling berkomunikasi dan saling memerlukan dengan manusia yang tinggal di ruang lainnya. Ya. Karena manusia merupakan makhluk sosial dan saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya ya, bagaimana gambaran tentang ruang, kita akan coba baca atau pelajari contoh-contoh berikut ini. Yang pertama adalah salah satu kebutuhan hidup yang mendasar pada saat ini adalah kebutuhan akan bahan bakar minyak. Coba kita bayangkan, kemana-mana kayaknya kita perlu bahan bakar minyak ya. Setiap orang punya motor, setiap orang memiliki kepentingan untuk bepergian ya. Tidak hanya bepergian saja, sebenarnya bahan bakar itu digunakan juga sebagai untuk memasak ya, mengolah makanan dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau bicara tentang Indonesia ya, tidak semua daerah Indonesia itu menghasilkan bahan bakar minyak. Nah, bagaimana caranya agar setiap wilayah di Indonesia yang membutuhkan minyak, bahkan semua wilayah di Indonesia itu butuh minyak, itu bisa terpenuhi kebutuhan bahan bakar akan minyak gitu ya, yang digunakan untuk transportasi, memasak, kemudian kepentingan yang lainnya gitu ya. Nah, agar kebutuhan tersebut terpenuhi, bahan bakar minyak itu perlu didatangkan dari daerah penghasil minyak ke daerah-daerah lain yang tidak menghasilkannya. Maka dari itulah terjadi hubungan ya, saling terkoneksi ya, saling terhubung, saling ketergantungan antara daerah penghasil bahan bakar minyak dengan daerah lain yang membutuhkannya. Ya, dari sini kalian mungkin bisa sedikit paham. Jadi antara ruang satu dengan ruang lainnya itu saling terhubung karena antara ruang satu dengan ruang lainnya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya. Jadi masih memerlukan ruang-ruangan yang lain untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi sendiri. Seperti tadi, contoh kasusnya adalah tentang pemerataan atau penyebaran bahan bakar minyak. Oke, contoh yang kedua. Penduduk kota menghasilkan berbagai macam produk industri seperti pakaian, kendaraan, barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ya sekarang penduduk desa sih bisa juga ya menghasilkan produk-produk tersebut, tetapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak penduduk kota. Nah, penduduk desa sangat sedikit menghasilkan, bahkan tidak menghasilkan produk-produk tersebut, sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak bisa menghasilkan barang-barang pangan seperti padi ya, sayur-sayuran, buah-buahan, karena secara wilayah gitu ya, penduduk kota itu sudah tidak efektif lagi digunakan untuk lahan pertanian. Untuk itu disinilah ada simbiosis, ada saling berhubungan antara membutuhkan timbal balik antara penduduk kota dan penduduk desa. Ya, akibatnya ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran bahan makanan dari desa ke kota. Itu ruang desa dan ruang kota itu saling berhubungannya dengan adanya kepentingan-kepentingan yang tidak bisa terpenuhi sendiri tersebut. Jadi penduduk kota butuh bahan pangan, penduduk desa butuh produk-produk industri seperti pakaian, kendaraan, dan barang-barang elektronik lainnya. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya, banyak penduduk desa yang bepergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan.
Nah, konektivitas antar ruang mencakup seluruh aspek dalam bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Hal ini terjadi karena manusia selalu memerlukan manusia yang lainnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Tadi sudah saya katakan ya bahwa manusia itu memang tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan atau memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini digarisbawahi bahwa hubungan antara ruang itu tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja, tetapi bidang-bidang yang lainnya seperti bidang-bidang sosial, budaya, pendidikan, politik itu juga saling terhubung antara ruang satu dengan ruang lainnya. Nah, ini ada sebagai wawasan saja teman-teman sekalian. Ada macam-macam kebutuhan menurut tingkatannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer, kemudian yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Yang dimaksud kebutuhan primer itu apa, Pak? Yang dimaksud dengan kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan perumahan. Itu kebutuhan primer. Ya, jadi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka dia akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Itu namanya kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan tambahan, artinya kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kemudian kebutuhan tersier itu kebutuhan barang mewah. Ya, jadi kalau kebutuhan primer dan sekunder sudah dipenuhi, maka orang-orang itu cenderung akan memiliki kebutuhan-kebutuhan lain yang merupakan kebutuhan-kebutuhan barang mewah, yaitu kebutuhan tersier. Nah, kalau menurut sifatnya ada dua macam, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Di mana kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dicari untuk memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Ya, biasanya kebutuhan ini bersifat material. Nah, seperti kendaraan, ya, makan, minum, pakaian itu merupakan jenis kebutuhan jasmani juga. Kebutuhan rohani itu merupakan kebutuhan yang sifatnya adalah untuk kepentingan jiwa manusia, ya. Nah, ini berhubungan tentang kepuasan, merasa aman dan tenang. Contohnya kalian lagi bunek ya, lagi stres gitu ya, lagi penat, kemudian cari rekreasi untuk menenangkan atau membuat jiwa itu merasa puas, nyaman, tenang, dan refresh gitu ya. Kemudian macam-macam kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang, jelas ya dari kata sekarang bahwa kebutuhan itu harus dipenuhi segera untuk dilakukan ya. Kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat itu juga. Kebutuhan yang mendesak. Kemudian kebutuhan masa datang. Nah, ini bisa ditunda ya atau bisa ditangguhkan masanya akan datang, jadi masih bisa menunggu gitu ya. Kalau kebutuhan sekarang itu ya kebutuhan mendesak dan harus dipenuhi sekarang. Kalau menurut subjeknya ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Apa itu kebutuhan individu? Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Namanya juga individual ya, berarti kebutuhan yang ada pada diri perorangan. Nah, kebutuhan ini antara individu satu dengan individu yang lainnya itu tidak sama ya. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi dan pemenuhannya pun juga dilakukan secara pribadi, individu sendiri-sendiri. Misalnya Mbak Putri, kebutuhannya bulan ini perlu HP untuk belajar ya. Kemudian Mbak Erika, bulan ini misalnya perlu TV karena di rumah tidak ada TV, ingin menonton berita misalnya atau menonton sinetron gitu ya. Mbak Putri pengennya HP ini digunakan untuk belajar karena sudah ikut kejar paket misalnya gitu. Nah, ini merupakan kebutuhan individu, kebutuhan diri perseorangan. Nggak mungkin kemudian Mbak Putri kebutuhannya pengen HP kok yang beliin Mbak Erika gitu ya. Ini nggak sinkron. Jadi kebutuhan individu itu merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang sendiri-sendiri dan pemenuhannya pun cara
memenuhinya pun juga dilakukan secara sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kolektif. Nah, kebutuhan kelompok atau kolektif ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya pun juga dilakukan secara bersama-sama. Misalnya desa A ya, di desa A butuh sarana masjid misalnya, untuk sembahyang atau untuk beribadah. Nah, itu kan kebutuhan bersama itu ya. Jadi setiap orang misalnya menjelang bulan Ramadan ya, pengen sholat bersama itu ya, sholat tarawih bersama jamaah, keperluannya untuk jamaah atau keperluan lain misalnya pengajian. Nah, itu kan salah satu bentuk atau jenis kebutuhan yang sifatnya dirasakan oleh kelompok orang ya, dirasakan oleh banyak orang secara bersama-sama gitu ya. Nah, pemenuhannya pun juga tidak mungkin hanya kemudian dibangun oleh satu orang, misalnya dibangun oleh Pak RT-nya saja kan nggak mungkin, dibangun oleh Bapak Kepala Desanya nggak mungkin. Jadi kebutuhan kelompok atau kolektif itu adalah kebutuhan yang dimiliki oleh sekelompok orang, artinya tidak hanya satu orang saja, dan pemenuhannya pun ya, pembangunannya pun, cara memenuhinya pun itu juga dilakukan secara bersama-sama. Seperti tadi yang saya contohkan, misalnya dalam sebuah desa A itu ya, perlu masjid, kemudian warganya ikut bergotong royong membangun masjid ya, kemudian semuanya menyumbang gitu ya, sama-sama iuran untuk membangun sebuah masjid gitu. Nah, di sini namanya kebutuhan kolektif atau kelompok, kebutuhan kelompok. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, tadi itu adalah aspek ruang. Just aspek ruang kalian sudah paham apa saja tadi yang termasuk ruang. Ruang itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan sebagainya, ya. Oke. Yang selanjutnya akan saya bahas itu adalah tentang aspek waktu. Apa yang kalian pahami tentang waktu? Pasti kalau ditanya, waktu itu ini Pak, jam tangan misalnya. Waktu itu seperti hari, detik, jam, menit, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Pasti bilangnya seperti itu ya. Ya, sama ya, yang dijelaskan oleh buku ini juga seperti itu, bahwa waktu itu bisa dipahami sebagai kesatuan waktu, seperti adanya detik, adanya menit, adanya jam, kemudian hari, minggu, bulan, abad, dan seterusnya. Nah, yang namanya waktu itu terus bergerak maju ya. Waktu itu tidak ada yang bergerak mundur ya. Waktu itu terus akan bergerak maju, yaitu dari masa lalu ke masa depan, hari ini ke esok, esok ke hari esok, seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak ada waktu yang kemudian mundur, misalnya hari ini kemudian kemarin gitu kan, enggak. Jadi waktu itu terus bergerak maju dari masa lalu ke masa depan. Nah, apakah manusia bisa mengendalikan waktu? Hanya ada di film-film ya, atau di film-film kartun, film-film anak-anak gitu, seperti Avatar, itu bisa mengendalikan waktu. Tapi secara nyatanya kita sebagai manusia itu tidak bisa mengendalikan waktu. Misalnya, saya mau waktu ini berhenti gitu. Atau saya mau kemarin diulang lagi misalnya gitu. Saya mau waktu 2 tahun lagi saya seperti apa ya gitu. Itu nggak bisa. Jadi kita harus melewati waktu yang berputar itu secara normal ya, secara yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita tidak bisa mengendalikan waktu karena tidak ada manusia yang dapat melangkah mundur ke masa lalu atau melompat maju ke masa depan.
Hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak dapat diubah kembali karena kita tidak bisa pergi ke masa lalu untuk mengubahnya. Demikian pula hal-hal yang akan terjadi di masa datang tidak bisa diketahui dengan pasti karena kita tidak bisa melompat ke masa depan. Jadi ini ideologinya bahwa waktu itu selalu berjalan maju dan tidak ada manusia yang bisa mengendalikan waktu. Apa yang sudah terjadi di masa lalu ya sudah, let it go gitu ya, bahasa gaulnya ya. Move on ya. Jadi kejadian masa lalu tidak bisa diubah lagi, ya sudah, biarkan itu terjadi di masa lalu. Kita tidak bisa mengubahnya dan kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Demikian pula hal-hal yang hal-hal yang akan terjadi di masa datang kita tidak bisa ketahui dengan pasti. Apa yang akan terjadi besok atau 2 tahun lagi, setahun lagi, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, kita tidak tahu. Karena sejatinya kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di waktu yang akan datang, ataupun kita tidak bisa melompat. Misalnya saya tidak mau ngelewatin hari besok, sayanya maunya harus langsung hari Senin saja, nggak mau lewatin hari Sabtu sama Minggu. Nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus melewati hari Sabtu Minggu. Karena kita tidak bisa melompat ke waktu yang akan datang. Oke. Dalam sejarah, konsep waktu ini sangat penting untuk mengetahui peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Jadi konsep waktu ini sangat berguna sekali dalam bidang sejarah ya, karena waktu ini juga bisa mengetahui berbagai macam peristiwa yang terjadi pada masa lalu hingga perkembangannya pada saat ini. Konsep waktu dalam sejarah ini memiliki arti masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Waduh, bahasanya puitis sekali ya. Jadi waktu kalau diartikan dalam ilmu sejarah gitu ya, bahwa waktu ini adalah sebuah masa ya atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Dalam hal ini di sini ada 3 pembagian waktu, ada waktu lampau, ada waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Pengetahuan tentang berbagai macam peristiwa yang terjadi pada masa lampau ini membantu kita memahami berbagai macam perubahan dan perkembangan masyarakat dari berbagai macam aspek, bisa aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik, hingga kita memperoleh pelajaran tentang sebab akibat baik buruk atau benar salah yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup pada masa mendatang. Sebagai contoh di bidang pendidikan misalnya ya, zaman dulu orang-orang banyak yang tidak sekolah ya, mungkin 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu ya, tidak seperti sekarang. Jadi perkembangan pendidikan di Indonesia 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu pada zaman kolonial itu ya, zaman penjajahan, zaman ibu kita dulu, nenek kita dulu ya, eyang buyut kita dulu, zaman itu mana ada yang sekolah. Yang sekolah itu hanya kaum-kaum bangsawan, kaum-kaum kaya gitu ya, yang dekat dengan Belanda. Jadi masyarakat pribumi itu mana ada yang sekolah. Itu dari segi pendidikan. Jadi banyak sekali orang-orang yang bodoh. Nah, seiring bertambahnya waktu, kemudian banyak pemberontakan, akhirnya banyak didirikan sekolah-sekolah, akhirnya masyarakat pribumi sudah mulai ada yang sekolah gitu ya. Jadi meningkat hingga sekarang pendidikan pun juga lebih baik. Sekarang tidak ada yang, ya ada sih yang tidak sekolah, tapi rata-rata masyarakat Indonesia itu sudah sekolah semua, karena keterjangkauan pendidikan atau sekolah-sekolah itu sudah mencapai wilayah-wilayah pelosok gitu ya. Sampai kalian aja pun yang di Taiwan bekerja itu pun bisa untuk sekolah. Jadi kan perkembangan pendidikannya dari dulu hingga sekarang itu kalau dilihat dari waktu ya, dari dulu, sekarang, entah besok, masa depan itu akan lebih baik ya jika dibandingkan dari segi waktunya. Sehingga dengan adanya hal-hal tersebut kita bisa tahu sebab akibat baik buruk dan benar salah, sehingga
oh kita evaluasi pendidikan sekarang seperti ini, kemudian masih banyak teknik-teknik yang belum sesuai, untuk itu perlu dirubah tekniknya untuk masa depan sehingga bisa lebih baik. Nah, seperti itu contohnya. Peristiwa yang terjadi dalam suatu ruang itu sering sekali tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Seperti contoh kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita sejak dulu. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang itu sebenarnya itu merupakan rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi Indonesia itu ada, itu bukan mak betunduk, apa ya bahasa Indonesia, tidak lantas kemudian ada dalam bentuk negara Indonesia itu sendiri, kemudian sudah ada presiden, sudah ada amandemen, sudah ada peraturan-peraturan hukum dan sebagainya. Itu tidak langsung seperti itu, pasti akan ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Seperti contohnya Indonesia, negara kita yang berjalan hingga yang berkembang hingga saat ini itu merupakan hasil dari perjuangan pahlawan kita dulu. Kalau tidak ada pahlawan yang memberontak, tidak ada perjuangan, maka mungkin sekarang Indonesia ini namanya Belanda kali ya, karena dulu dijajah Belanda, Jepang, atau malah Jepang gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu ruangan itu tidak hanya dapat diamati dari ruang kecil saja, seperti di lingkungan sekitar rumah atau sekolah, namun kita juga bisa mengamati apapun kejadian yang ada di dalam sebuah ruang itu lebih besar skopnya, seperti kota, provinsi, atau lingkup negara. Ya. Oke. Nah, itu mungkin yang bisa kita ajari, yang bisa kita diskusikan untuk malam hari ini. Mungkin perlu saya kasih tugas kali ya, teman-teman sekalian. Oke, nanti setelah kelas ini coba akan saya ketikkan biar lebih mudah tugasnya ya. Akan saya ketikkan tugasnya di lembaran kertas gitu ya, di lembar file Word atau PDF, sehingga nanti kalian bisa baca dan bisa mengerjakannya gitu untuk tugas IPS. Dan insya Allah untuk ini ya, untuk pengganti dari pertemuan yang kemarin, insya Allah besok pagi saya akan coba rekamkan dan juga akan segera saya sharekan ke YouTube, sehingga teman-teman sekalian bisa langsung menyimak. Kalau ada yang perlu ditanyakan, mungkin kita akan bisa diskusikan di pertemuan yang akan datang. Begitu. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ini masih ada sekitar 9 menit. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pada ngantuk ya? Iya Mbak Putri, jadi kalau ya sangat bagus sekali ya ininya masukannya. Jadi gini Mbak Putri, kalau ini kan kelas ini baru pertama kali saya ngajar ya. Nah, kalau saya misalnya habis pertemuan 7 itu nanti ujian ya, ujian tengah semester. Di pertemuan ke-6 itu artinya minggu depan, itu saya akan coba melakukan pendalaman materi, di mana saya akan bukan membagikan ya, dalam pertemuan tersebut
saya akan melampirkan atau menampilkan soal-soal ya, soal-soal yang itu sebagian akan keluar dalam ujian tengah semester, dan begitu ininya apa namanya, tampilan soalnya itu begitu, artinya tidak jauh dari itu gitu. Jadi tenang saja, itu pasti akan saya berikan. Saya juga tidak mau kalau nilai kalian jelek-jelek. Jadi saya sudah buatkan, jadi untuk ujian apa namanya tengah semester itu ya ujian tengah semester. Jadi gini, bagi siswa baru ya, jumlah pertemuan IPS itu ada 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan itu akan dibagi menjadi 2 kali ujian. Jadi setelah pertemuan ke-7 nanti ada ujian tengah semester, kemudian setelah pertemuan ke-14 nanti akan ada ujian akhir semester. Nah, kalau saya sebelum ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu dimulai, pasti saya akan memberikan pendalaman materi, di mana di situ saya akan memberikan soal-soal yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi misalnya saya membacakan soal nomor 1, bla 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 bla. Misalnya apa yang dimaksud dengan letak astronomis A, B, C, D, gitu ya. Itu nanti kalian milih, misalnya ada A, jawabannya A, kemudian ada yang jawab B, ada yang C. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng, nah seperti itu. Jadi akan ada bocoran-bocoran soal seperti itu. Jadi jangan khawatir, saya tidak akan memberatkan teman-teman sekalian. Saya tahu teman-teman sekalian pada sibuk ya, jadi insya Allah saya akan memberikan sesuatu hal yang memudahkan kalian. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Jadi santai saja ya, di kelas saya nggak usah terlalu sepaneng. Dan selama ini teman-teman di kelas yang lainnya pun juga enjoy dengan materi saya, artinya tidak terlalu tegang gitu ya, tapi ya harus dikerjakan serius juga ya. Nah, untuk soal, saya biasanya untuk ujian tengah semester itu tidak dikirimkan lewat email atau tidak dikirimkan lewat Facebook gitu ya. Tetapi nanti saya akan buat soal online ya, soal online, kemudian di situ nanti kalian tinggal isi saja, masukkan nama, masukkan kelas, dan semuanya biasanya soalnya itu pilihan berganda. Jadi kalian tinggal milih A, B, C, D, E gitu ya. Oh, kalau kelas SMP itu cuma sampai D gitu, dan biasanya soalnya jumlahnya hanya 25. Saya mengajar di kelas ini ada 2 pelajaran, IPS sama keterampilan fungsional, besok hari Minggu. Ya. Nah, soalnya Mbak, kalau dikirim lewat email gitu ya atau Facebook itu kadang-kadang ada yang kekirim, ada yang enggak. Kadang-kadang ada yang masuk spam, ada yang masuk kotak apa ya, kotak yang disaring itu kadang-kadang masuk di situ. Terus saya ngoreksinya pun juga lama. Tapi kalau lewat online itu jawaban langsung terkirim, kemudian nilai pun juga langsung bisa diproses gitu menggunakan rumus-rumus tertentu. Nah, itu gampangnya sih itu. Jadi itu untuk memudahkan saya, karena di iya kan? Iya, ya mohon dimaklumi juga ya, tutor kadang-kadang juga sibuk. Jadi kalau saya pun juga di handphone saya itu tidak ada Facebook Messenger. Jadi kadang-kadang saya tuh membuka Facebook, meresponnya itu kadang-kadang 1 hari 2 kali, sebelum tidur sama bangun tidur. Gitu, kadang-kadang begitu. Jadi saya tidak ada Messenger. Jadi mohon maaf sekali ya kalau misalnya saya responnya lama gitu ya. Tapi akan saya usahakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin sebagai pelayan kalian gitu ya. Kalau ada yang tanya, insya Allah akan segera saya tanggapi. Tapi ya itu tadi, mungkin tidak bisa quick respon. Saya responnya, kalau saya ya, cek Facebook itu setiap subuh, habis subuh, kemudian ya bisa 3-4 kali lah. Itu untuk merespon, melihat kayak kadang-kadang kalau misalnya dihabiskan untuk
mantengin Facebook kadang-kadang waktunya habis, tidak melakukan apa-apa yang harusnya bisa produktif ya. Jadi saya mohon maaf sekali. Ya, insya Allah saya akan coba. Loh, iya. Kalau ada PR, ada latihan, ada tugas, itu pasti akan saya nilai. Karena penilaian saya itu tidak hanya ujian tengah semester, ujian akhir semester, tapi kan begini aja ya. Saya ingat kalau kelas ini siapa yang sering masuk, siapa yang nggak masuk. Iya. Jadi saya tahu gitu loh, ini nanti akan ada nilai plus bagi yang sering masuk kelas. Tentu saja kan beda ya dengan teman-teman yang jarang masuk atau tidak pernah masuk, tapi tiba-tiba namanya ada ketika ujian akhir sekolah atau ujian tengah semester gitu ya. Nah, itu saya akan masukkan, jadi akan saya ada tambahan nilai berapa persen untuk kehadiran absensi, karena itu sebagai apa ya istilahnya, sebagai uang lelah, nilai komitmen kalian ketika masuk kelas gitu. Jadi jangan khawatir, pastilah bagus-bagus nilainya ya. Baik, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, supaya tidak terlalu malam kalian beristirahat dan menyiapkan sahur. Bagi yang berpuasa, silahkan beristirahat segera. Ini masih ada 9 malam terakhir gitu ya untuk Ramadan. Kali aja kalian masih pengen beriktikaf ya, memaksimalkan ibadah ya, memaksimalkan ibadah. Jadi saya izinkan kalian untuk istirahat lebih awal ya. Oke Mbak Hermi, kalau pengen tahu silabusnya ya atau kontrak belajarnya, nanti saya akan coba kasih playlist YouTube atau rekaman pertemuan pertama. Jadi Mbak Hermi bisa pantau rencana belajar saya di kelas ini. Boleh, boleh. Baik, dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, karena waktunya sudah habis. Mari kita tutup pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di hari Minggu di pelajaran keterampilan fungsional. Untuk itu, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa ketemu lagi di pelajaran hari Minggu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.